Permintaan Nyai Adara. Adara berjalan mendekat, membuat Ganendra tanpa sadar bergerak mundur hingga begitu saja terduduk di tepi ranjang. Apa yang kau? Adara terus saja mendekat hingga wajahnya hampir bersentuhan dengan wajah Ganendra. Seketika Ganendra lupa akan hukuman yang diberikan ayahnya pada dirinya. Bagaimana bisa ia menolak? Wanita adalah anugerah surgawi yang paling Ganendra sukai. Dengan sigap ia menarik Adara hingga keduanya berbaring di ranjang. Ia kini berada tepat di bawah Adara. Kau menggoda lelaki yang salah, Nyai. Ucap Ganendra dengan suara berat dan tatapan sayu yang selalu digandrungi para wanita itu. Berharap itu juga akan membuat Adara terbuai. Ya, kurasa kau benar. Timpal Adara dengan senyuman mencibir di wajah cantiknya. Untuk sekian detik Ganendra merasa bingung mengapa Adara berkata demikian. Sampai ia akhirnya menyadari bahwa pada saat mereka berdua tersungkur di ranjang, salah satu tangan Adara mendarat tepat di pusaka miliknya. Ia sontak mendorong Adara menjauh, hingga wanita itu hampir saja terjatuh dari ranjang. Bukannya marah, Adara malah terkekeh. Apa yang kau tertawakan? Pekik Ganendra mencoba menutupi perasaan malunya. Sebagai seorang lelaki sejati, tentu ia merasa terhina. Ia sama sekali tak ingin seorang pun, apalagi seorang wanita, tahu akan kekurangannya itu. Ini penghinaan besar. Setiap lelaki yang kudekati pasti akan bereaksi bahkan tanpa bersentuhan denganku sekalipun. Tapi kau... Adara berkata sambil terus tertawa tak percaya. Jangan berpikiran macam-macam. Sayang sekali. Padahal akan sangat bagus kalau kita bisa sedikit bersenang-senang. Tak hentinya ia menggoda Ganendra. Ini tak seperti yang kau pikirkan. Dengan geram dan putus asa Ganendra mencoba menjelaskan. Ya, terserah kau saja. Pakai ini. Ucap Adara sembari melemparkan sewadah kecil obat oles yang dengan cepat ditangkap oleh Ganendra. Aku tak peduli apa yang terjadi padamu, tapi aku butuh wajah tampan itu. Itu obat terbaik yang ada di negeri ini. Memarmu akan hilang dalam sekejap. Ucapnya lagi sembari beranjak pergi. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Bukannya menjawab, Adara malah berhenti di samping meja, di mana makanan lesat sudah disiapkan sejak tadi tapi tak Ganendra menyentuh sedikit pun. Kau takut aku meracunimu? Tanya Adara sembari mengambil sepotong daging panggang lalu memakannya dan pergi keluar dari kamar itu. Mengerikan. Ucap Ganendra lirih. Bagaimana ia bisa tahu apa yang aku pikirkan? Walau telah melihat Adara mencicipi makanan yang dihidangkan untuknya, Ganendra tetap bertekad tak akan menyentuhnya. Bisa saja Adara melakukan itu karena ia memiliki penawar dari racun yang telah dibubuhkan di sana, pikirnya. Setelah menunggu beberapa saat, Ganendra pun melongok keluar pintu kamar. Adara sudah entah pergi kemana. Walau belum sempat mengenali seluk-beluk kediaman Adara, Ganendra nekat mencoba mencari celah untuk keluar. Sialnya, sepasang penjaga ada di setiap sudut rumah itu. Sebenarnya apa yang wanita itu sembunyikan di sini sampai-sampai ia mempunyai penjaga sebanyak ini? Batin Ganendra. Nampaknya kabur dari tempat ini tak akan semudah yang kukira. Beradab. Suara yang tiba-tiba terdengar dari arah belakang membuat Ganendra terperanjat. Wajahnya sontak panik, layaknya seorang pencuri yang ketahuan. Maaf jika saya membuat Raden terkejut. Apa yang sedang Raden lakukan di sini? Tanya kepala pelayan. Ganendra hanya bisa berdehem, sedikit mengulur waktu untuk mencari alasan. Aku mencari Nyai. Mulut Ganendra tak mampu melanjutkan perkataannya. Ia baru sadar bahwa sejak tadi ia sama sekali tak tahu siapa nama wanita yang sudah menyelamatkan lalu memanfaatkan dirinya itu. Maksud Raden Nyai Adara? Si kepala pelayan nampaknya bisa membaca raut wajah Ganendra dengan tepat. Ya. Tadi ia memberikan obat ini padaku, tapi aku lupa bertanya bagaimana cara menggunakannya.
Ganendra pun berkelit. Kalau begitu kebetulan. Nyai memang mengutus saya untuk memanggil Raden. Beliau menunggu Raden di ruang makan saat ini. Baiklah. Untuk saat ini, Ganendra terpaksa mengikuti kemana sebenarnya nasibnya akan mengalir. Ia tak mau gegabah mengambil keputusan untuk memberontak karena itu mungkin hanya akan membawanya ke situasi yang lebih buruk. Sesampainya di ruang makan, Ganendra melihat Adara duduk di kursi utama, selayaknya seorang nyonya. Wanita itu masih mengenakan pakaian yang sama dengan yang tadi ia lihat. Bagaimana bisa ia tanpa takut berpakaian seperti itu di saat hampir semua orang suruhannya adalah laki-laki? Batin Ganendra heran. Duduklah di sini, ucap Adara, menunjuk sebuah kursi yang ada di sampingnya. Kepala pelayan mempersilahkan Ganendra sebelum akhirnya pergi. Kini hanya tinggal Ganendra dan Adara, beserta berbagai hidangan yang masih hangat tersaji rapi di meja. Kudengar kau sama sekali tak menyentuh makananmu. Makanlah denganku supaya kau percaya bahwa aku benar-benar tak berniat meracunimu. Adara mulai makan tanpa menunggu tanggapan Ganendra yang memang masih terlihat ragu. Sudah kubilang sejak awal, yang kubutuhkan wajah tampan dan tubuhmu, bukan mayatmu. Jadi apa yang harus aku lakukan sebagai tanda terima kasih karena kau sudah menyelamatkanku? Lagi-lagi Ganendra bertanya. Makanlah dulu. Kau tak akan bisa membantuku jika kau kelaparan. Walau masih dilanda keraguan, Ganendra akhirnya memberanikan diri untuk makan. Melihat Adara menyantap hidangannya dengan lahap memberinya sedikit keyakinan. Mereka berdua menghabiskan waktu makan siang dalam hening. Makanan yang tersaji di sana mungkin tidaklah selezat yang ada di istana. Namun, Ganendra tetap merasa bersyukur karena akhirnya perutnya bisa diisi. Jadi apa yang kau butuhkan? Aku tak bisa berlama-lama di sini. Aku harus pergi ke suatu tempat. Ucap Ganendra begitu ia menghabiskan makanannya. Ganendra memang tak ingin berlama-lama berada di tempat itu. Ia tak yakin akan seberapa berbahayanya wanita cantik yang ada di hadapannya kini. Hal itu membuatnya merasa tak tenang. Sayangnya kau tidak akan bisa pergi dari sini dalam waktu dekat. Tidak jika kau belum selesai membantuku. Maka cepat beritahu apa yang harus aku lakukan. Ganendra mulai geram. Kenapa begitu terburu-buru? Kemana sebenarnya kau akan pergi? Seperti biasa, Adara sama sekali tak pernah tersulut oleh kegeraman Ganendra. Pertanyaan Adara membuat Ganendra teringat akan kejadian memalukan tadi. Ia jadi teringat bahwa ia harus sesegera mungkin mendapatkan kesembuhan. Ganendra tak ingin kehilangan kesempatan emas untuk bersenang-senang seperti tadi lagi. Itulah yang memenuhi pikirannya. Bukan urusanmu. Tentu saja Ganendra tak akan begitu saja memberitahukan hal itu kepada orang asing seperti Adara. Adara hanya tersenyum sinis. Aku juga sebenarnya tak peduli, ucapnya. Kalau kau tak segera memberitahukan apa yang kau inginkan, jangan menyesal jika aku akan pergi begitu saja. Ganendra mencoba menggertak. Apa kau yakin bisa melawan penjagaku dan keluar dari sini dalam keadaan hidup? Yang dikatakan oleh Adara memanglah benar, tapi itu justru membuat Ganendra semakin kesal. Ia tak akan membiarkan wanita itu kembali mempermalukannya. Maka ia pun berdiri dan beranjak meninggalkan Adara. Ia tak yakin bisa melawan para penjaga di rumah ini, tapi harga dirinya tak mau mengalah. Beruntung, Adara akhirnya membuka mulut dan mengatakan permintaannya. Jadilah suamiku. Bersambung.